Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang kami hormati Ketua Kagama Komisariat Kedokteran, Majelis Wali Amanat, Rektor yang tadi, dan tentu di sini masih ada Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan, Prof. Iwan Dwi Prahasto. Distinguished guest from Murdoch Children Research Institute, Royal Children's Hospital, Prof. Bishop, and the colleague, representative from Bill and Melinda Gates Foundation, Komite Inovasi Nasional, from Taipei Medical University, and also from Yumia, FAL, from Japan University, Tahia Foundation, Pak Wahyu, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY, Dekan di lingkungan Universitas Gadjah Mada, Direktur Rumah Sakit Sarjito, dan seluruh Direktur Rumah Sakit Pendidikan dan Afiliasi, Direktur Rumah Sakit Akademik, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DIY dan seluruh Kepala Dinas di lingkungan Provinsi DIY, Dekan Fakultas Kedokteran, tentunya juga para Wakil Dekan, FK-UGM, para Guru Besar, para mantan Dekan, Ketua Senat, dan baik Universitas ataupun Fakultas, para mantan Direktur Rumah Sakit Dr. Sarjito, Guru Besar, dan seluruh dosen di lingkungan FK-UGM, dan seluruh hadirin yang hadir. Bapak-Ibu sekalian, pagi ini kami diberi tugas untuk menyampaikan tentang pidato ilmiah. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Rektor tadi bahwa kalau Ibu Menteri pergi, saya harus tunggu rumah gitu. Tapi saya kira juga terlalu sempit itu pengertiannya. Jadi Ibu Menteri sekarang ini sedang di Botswana, di daerah Afrika, dekat Afrika Selatan. Pagi ini sebetulnya saya harus rapat dengan Wapres, kemudian saya sampaikan ke Pak Sekjen yang datang, wah enggak bisa Pak, nanti kalau sama ajudan Wapres tidak diperkenankan. Makanya terpaksa kami telepon ke Sekretaris Wapres untuk yang mewakili Kemenkes Pak Sekjen. Demikian juga hal yang sama ada rapat dengan Menko Kesra. Tapi karena kecintaan kami ke FK-UGM, alasan kami ini sudah direncanakan berbulan-bulan, makanya harus datang ke sini. Gitu. Kalau tidak nanti sama Pak Dekan dimarahi, sama Pak Sis diselentik, saya jadi bahaya nih. Bapak Ibu sekalian, memang kalau kita lihat sekarang ini Indonesia sedang melakukan sebuah terobosan besar, yaitu membuat sebuah reformasi sistem pelayanan kesehatan, di mana kalau kita lihat Amerika itu belum berhasil untuk betul-betul bisa melakukan healthcare reform yang pada waktu Presiden Amerika Mr. Obama diminta datang ke Indonesia, waktu itu cancel gara-gara sedang dalam proses negosiasi untuk healthcare reformnya. Pada waktu kami diundang di New York, kebetulan bersama dengan Dirjen WHO, Margaret Chan. Nah, kemudian ada orang tanya, mereka membayangkan setelah kita presentasi tentang Indonesia, dan banyak yang tidak tahu tentang Indonesia. Yang tahu Bali, Pak. Bahkan kadang-kadang pertanyaannya itu lucu. Where are you from? From Indonesia. Indonesia. Where is Indonesia inside Bali? Gitu. Jadi pertanyaannya seperti itu. Nah, waktu itu mereka membayangkan, karena Indonesia sekarang perubahannya itu luar biasa. Kepingin menjadi satu sistem jaminan yang komprehensif secara nasional. Padahal Amerika itu bertahun-tahun belum berhasil.
maka ada wartawan nanya kepada saya, bagaimana Indonesia akan bisa mengembangkan sistem jaminan sosial nasional. Amerika itu sedang membayangkan untuk itu. Gitu. Saya bilang Amerika dan Indonesia itu banyak persamaannya. Kita pluralisme, multikulturalisme, dan penduduknya juga hampir sama. Amerika nomor 3, kita nomor 4. Bahkan presidennya kita itu sharing bersama, saya bilang. Waktu kecil kita sekolahkan di Indonesia, kita didik, setelah pinter kita kirim ke Amerika untuk jadi presiden gitu. Kalau kemudian pas healthcare reform dan belum berhasil, bagaimana bisa jumping menjadi satu sistem, karena di sana ada 500-an ya sistem asuransinya. Nah nanti kalau memang belum berhasil dan mau nanya, ya karena Bu Siti Fadilah pernah katanya nih ditelepon tidak langsung oleh Presiden Amerika untuk nanya jam kesmas katanya. Nah itu saya bilang kalau memang belum berhasil dan mau belajar lagi, nggak apa-apa ke Indonesia lagi, saya bilang. Malah ketawa wartawannya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan, kita punya waktu sekitar 30-45 menit nih. Slide. Nah ini hal-hal yang akan kami sampaikan. Satu mengenai peran dan positioning Indonesia dalam universal health coverage di tingkat global, dan desain penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional, lalu peta jalan atau roadmap jaminan kesehatan nasional, lalu rencana aksi pelayanan kesehatan dan permasalahan serta isu krusial jika waktunya masih cukup. Nah kita ketahui Bapak Ibu sekalian ya, meskipun Bapak Presiden kita banyak dikritik ya di dalam negeri, tapi di luar negeri itu penghargaannya luar biasa. Pada waktu pimpinan-pimpinan negara di dunia ini sedang bingung, ya, kira-kira apa yang harus disepakati oleh para pimpinan negara di dunia tentang post MDGs. Karena tahun 2015 MDG selesai, dan MDG itu baru pertama kali di mana pimpinan negara-negara dunia bersepakat ya, secara sistematik ya, memonitor ya, dan komitmen negara-negara di dunia untuk mencapai sesuatu yang terukur gitu. Itu sulit sekali, seluruh pimpinan negara bersepakat. Nah, MDG habis 2015, lalu mencari orang yang diminta tanggung jawab mengembangkan baik dari sisi tema ataupun dari sisi draft tentang bagaimana post MDGs itu, wajah dunia ini. Nah, yang dipilih adalah 3 orang di dunia ini. Yang pertama adalah Bapak Presiden, Pak SBY, kemudian David Cameron, itu Perdana Menteri Inggris, dan kemudian ada Presiden Liberia, jadi bertiga. Nah sekarang Bu Menteri juga Botswana dalam kerangka antara lain mencari kesepakatan input tentang post MDGs itu. Kemudian juga kita berjuang di WHA, ini WHA ini perlu perjuangan. Ini kebetulan ya pada waktu itu kita beruntung alumni UGM ini dipilih sebagai Vice President dan kemudian mengganti presiden untuk sementara waktu itu memimpin 192 menteri-menteri seluruh dunia, tapi yang bersangkutan bukan menteri gitu. Cuma nggak apa-apa, yang penting alumni UGM. Berikutnya ya, pada waktu itu kita sampaikan hal-hal yang sangat fundamental dan perlu untuk diketahui dan diperhatikan ya. Ada hal yang sifatnya itu waktu itu ya, sebagai contoh ya, sudah ada draft resolusi World Health Assembly, ini adalah forum tertinggi di WHO, yang salah satu draftnya itu bahwa kita tidak boleh lagi memakai oral vaksin untuk polio, jadi harus memakai injeksi. Padahal kita ya, dalam hal ini Bio Farma sudah memproduksi oral vaksin dan sudah diekspor ke 118 negara. Artinya kalau resolusi itu disetujui, apa yang terjadi? Indonesia tidak bisa ekspor, mungkin Bio Farma tutup, apalagi kalau punya kasus. Ya karena flu burung ini menjadi kasus nih sekarang. Kemudian tidak hanya itu, pemerintah Indonesia harus menganggarkan untuk kepentingan sendiri guna vaksinasi anak-anak yang polio ini, harganya 50 kali lipat. Ya. Kita berjuang waktu itu setelah kita pidato, kemudian bikin tim, ya, negara-negara berkembang kita kumpulkan, akhirnya diterima, ya, untuk sampai sekarang diperbolehkan. Bayangkan ini ya. Dan yang
hasil penelitiannya ya tentang vaksin yang pakai injeksi itu ternyata di Yogyakarta. Ini luar biasa ya, dari bagian anak. Berikutnya. Nah, mengenai Indonesia sebagai anggota Foreign Policy and Global Health Initiative ya. Ini kita perjuangkan di sana bersama-sama dengan negara Prancis dan beberapa negara termasuk Thailand, Meksiko, Brasil, dan Afrika Selatan. Itu sebuah negara yang diinisiatif untuk memberikan selalu tema-tema global yang nanti bisa diambil oleh United Nations atau PBB sebagai sebuah isu-isu sentral begitu. Nah, kita masukkan di situ antara lain adalah Universal Health Coverage. Dan alhamdulillah waktu sidang PBB draft resolusi tentang Universal Health Coverage ini diterima. Oleh karena itu kita berkepentingan Indonesia ya, agar Universal Coverage ini betul-betul bisa segera terlaksana. Ya. Meskipun setiap hari atau setiap saat itu diskusinya luar biasa. Bahkan buruh-buruh kemarin juga demo tentang ini, ya. Kalau mungkin sebagian Bapak Ibu sekalian melihatnya di TV. Kita juga mengikuti dan berkontribusi untuk pengembangan ini di level ministerial high level meeting. Ya. Ini sebagai contoh yang di WHO ini bisa kita lihat ya, bagaimana sekarang ya secara resmi WHO setelah mempertanyakan ke banyak ya ini di Dirjen WHO. Yang dulu juga ke sini, kita arrange untuk ke sini, tapi sekali lagi saya nggak bisa ke sini, Pak, harus tunggu rumah. Ya. Nah, kita dengarkan sebentar. Tools for governments to do the proper analysis so that they can design their own system and their own model. The third thing we can do is to provide a framework for monitoring progress over time. It is important for political leaders, for the citizens of the country as well as for civil society to understand and appreciate what has been achieved over time, or what are the gaps so that actions can be taken to address those gaps and overall to improve the health of the people. Jadi itu bagaimana betul-betul sebetulnya agak panjang kami potong ya. Universal health coverage, it is not only the most powerful single concept that public health has to offer, but also in Indonesia, I think it is according to the law, to the constitution. And I think using universal health coverage approach, it gives us, every citizen of Indonesia will have high quality, equity, and also access of healthcare. Terus tadi kalau mau lengkap itu ada di WHO, nanti bisa diklik. Terus, nah sebetulnya dengan kita sekarang mulai diminta ke berbagai negara kita untuk dalam tanda petik membimbing. Saya kira ke depan ini bisa seperti BKKBN zaman dulu nih, Dr. Seswanto, di mana Indonesia sebagai benchmark. Meskipun sekarang setelah desentralisasi ini kemudian agak menjadi berat ya. Karena beberapa pemerintah daerah belum menganggap KB itu hal yang penting ya. Cuman masalah KB ini saya jadi ingat disalami sama Pak Sis, katanya jadi mengganti Pak Sugiri ya. Jadi saya disalami untuk posisi di BKKBN gitu. Padahal tidak pernah mimpi saya. Termasuk di luar negeri ada yang menyalami tentang itu. Baik, ya, semoga tidak jadi. Baik, nah kita bandingkan sekarang pencapaian kita tentang universal coverage dengan negara-negara tetangga kita. Nah, saya sering nanya kalau ke mahasiswa, Indonesia kalau bandingkan Malaysia baik mana gitu. Itu enggak dijawab-jawab gitu. Mungkin mau jawab takut salah, kok perasaannya baik Malaysia tapi kok gimana gitu, barangkali ya. Nah, ini kita sebentar. Nah, ini kita bandingkan sebetulnya esensi dari universal health coverage itu mengandung 3 dimensi. Yang dimensi pertama adalah financial risk protection, ini seberapa high, ini kok, jadi besarnya out of pocket. Kalau masih out of pocketnya, artinya orang yang masuk ke rumah sakit masih membayar uang saku, ini maka kurang bagus gitu. Nah, di dalam Undang-Undang Kesehatan ini mohon maaf perlu kami sampaikan, di situ di pasal 32 ya, disebutkan bahwa rumah sakit
tidak boleh menolak pasien dalam keadaan emergensi. Dan rumah sakit dilarang untuk meminta uang jaminan dalam keadaan pasien emergensi. Nah, ini yang barangkali banyak belum tahu ya. Tapi paling tidak kalau dengan sistem jaminan itu, nah, setiap saat karena sakit itu tidak pernah tahu kapan waktunya dan tidak pernah diundang, datang sendiri. Nah, itu udah siap gitu. Jadi tidak perlu ya melihat kantong sakunya itu ada uangnya apa tidak ya. Sakit kanker, kantong kering apa tidak, itu tidak perlu. Service coverage-nya ya ini benefit package-nya, apa yang masuk? Yang masuk di dalam paket apa yang dijamin? Nasofaring cancer ini dijamin apa tidak? Ini Prof. Sofia Mubarika ya. Termasuk untuk screeningnya. Nah, ini pertanyaan universal coverage, service coverage-nya. Lalu population coverage, berapa orang yang dijamin? Nah, biasanya hitungannya persen ya. Berikutnya. Nah, ini kalau kita lihat Malaysia, sistemnya itu tax based system ya. Kita bandingkan dengan tax based system, health service coverage-nya, ini ada public health care services, ya, khususnya untuk maternal neonatal care. Ya. Kita lihat Thailand, ya, ini sudah cakupannya 98, Malaysia out of pocket-nya ini 40%. Artinya bahwa fungsi dari jaminan ini terhadap populasi, 40% dari masyarakat masih mengeluarkan out of pocket. Nah, Thailand ya, ini 19%, saya kira sudah cukup bagus. Indonesia waktu itu ini dimuat di jurnal Lancet series terbitan Januari tahun 2011, ya, nanti bisa dibaca lebih detail. Nah, Indonesia ya, ini luar biasa sebetulnya ya. Financial protection-nya artinya yang out of pocket 30%. Padahal data sejak dulu itu bilangnya 70%, tapi dengan ini sudah kita lihat sangat berubah. Kita bandingkan Vietnam atau Filipina. Filipina itu kalau orang miskin ya, yang jamin adalah local government unit atau LGU, tetapi tidak semua. Satu, hanya rawat inap, rawat jalan tidak. Kedua, kalau kemudian rumah sakit meminta kira-kira habisnya sekian, nah itu kurang lebih 40-50% masih dibayar sendiri oleh orang Filipina. Nah, di Indonesia itu sebetulnya memang dulu pomeonya orang miskin dilarang sakit, tapi sekarang sebetulnya udah kita rubah, orang miskin kalau sakit dilarang bayar. Cuma di lapangan masih banyak yang bayar juga gitu. Bahkan untuk dapat kartu beberapa masih bayar. Padahal itu semuanya sudah kita anggarkan dan sebetulnya tidak perlu bayar. Nah, Laos, Kamboja ya ini masih jauh mereka ya. Nah, berikutnya. Nah, ini kapasitas fiskal, saya kira Indonesia sebetulnya artinya dengan grafik ini masih memiliki kapasitas fiskal. Artinya kalau mengeluarkan uang lebih untuk kesehatan ini masih cukup. Anggaran kita untuk kesehatan itu masih 2,2% dari national budget. Padahal, ini sebagai contoh perbandingannya, Dikbud ya, itu 20%. Nah, kita secara undang-undang sebetulnya itu adalah 5%. Untuk nasional, daerah bisa 10%, tapi kenyataannya masih 2,2%. Meski begitu ya, kita bersyukur karena setiap tahun anggaran kesehatan itu naik. Sekarang baru pertama kali menembus dalam sejarah sampai 32 triliun, dan tahun 2014 saya kira bisa sampai 40 triliun lebih. Dan ini memang juga memerlukan advokasi perjuangan yang cukup keras. Ya. Berikutnya. Nah, ini dasar hukum kita ya. Kita sekarang dari internasional masuk ke Indonesia. Nih, Perpres ini barusan selesai, PP tahun nomor 101 tahun 2012 tentang PBI. PBI ini adalah penerima bantuan iuran. Jadi prinsipnya karena ini solidaritas sosial, setiap orang, setiap individu itu harus iuran. Tetapi ya, yang tidak mampu, nah ini dibayar oleh pemerintah melalui PBI. Jadi ini konsepnya sebenarnya konsep gotong royong. Ya, kita semua tahu di Jogja sifat gotong royongnya kan luar biasa. Jadi kalau di Kulon Progo itu, ya itu kalau sakit ya, pasti urunan ya, atau menjenguk ya, bawa amplop atau bawa apa begitu ya. Nah, itu juga gotong royong sebetulnya.
Jadi ada seorang ibu di Kulon Progo sudah dirawat 3 hari, Pak. Sudah sembuh, ditanya sama putrinya, Bu, kok nggak pulang-pulang? Sebentar ini saya absen, belum semuanya jenguk, saya tunggu dulu gitu. Ya. Itu sebetulnya solidaritas sosial ya, tapi bentuknya itu informal sehingga hak dan kewajibannya nggak jelas. Nah, dengan asuransi sosial ini dibikin sedemikian rupa sehingga hak kewajibannya jelas. Kewajibannya bayar iuran, haknya kalau sakit dia dijamin gitu. Nah, yang Perpres nomor 12 tahun 2013 ya, ini baru hari kemarin ini dari Serikat Buruh ke DPR mau judicial review ini, padahal kerja ini mati-matian. Kebetulan ketua Pokjanya saya membawahi 13 kementerian dan lembaga, jadi tidak mudah untuk mencapai konsensus itu ya, tentang jaminan kesehatan, karena katanya ini nanti Bapak Ibu bisa lihat di web, cari di Google ini, sampai dianggap pemerintah melanggar undang-undang. Nah, oleh karena itu DPR sudah siap-siap mau memanggil Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan bersama ya. Saya kira ya ini nanti pasti menjadi tanggung jawabnya Wamen ini ya. Ini yang menjadi masalah itu. Dulu saya sering kadang-kadang nulis di koran itu mengkritik pemerintah, sekarang harus jalanin gitu. Ini rupa-rupanya itu lebih enak jadi pengamat lah daripada jadi operator. Dari Pak Dekan saya kira sama nih ya. Berikutnya ya. Nah, jangan lupa mengenai SKN, Sistem Kesehatan Nasional kita. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah baca mengenai SKN. Sudah kan? Tapi kalau bisa jawabannya belum ini. Untung belum ya, karena sudah ada yang baru. Jadi bacalah yang baru ya. Karena SKN ini penting sebagai sebuah acuan bagaimana sistem kesehatan nasional kita itu dibangun ya. Jadi saya tidak usah terangkan secara detail, tapi intinya ya, termasuk di dalamnya itu financing ya. Financing itu intinya adalah collecting, pooling, dan purchasing. Jadi bagaimana mengumpulkan duit, dari mana sumbernya begitu. Rupa-rupanya pemerintah juga kelihatannya ini mikir-mikir di mana duitnya ya. Kalau begitu mungkin ini ya, saya nggak tahu jadi apa enggak ya, BBM-nya dinaikkan aja gitu ya. Karena apa? Subsidinya terlalu banyak. Karena subsidi BBM itu tidak tepat sasaran. Yang menikmati ya, umumnya termasuk dosen-dosen fakultas dokteran yang punya mobil kan gitu. Yang nggak punya mobil kurang menikmati itu subsidi. Makanya mau disesuaikan. Ya. Pooling dan purchasing. Jadi uang dikumpulkan lalu beli pelayanan ke rumah sakit. Ya. Nah, dalam bentuk apa? Dalam bentuk sekarang ini memakai sistem pembayaran inasi bijis. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya Kemkes ya, dulu belum begitu siap ya. Nah, dulu namanya INA DRG, DRG INA. Oh, ini berbeda, kalau DRG INA itu sebelah yang sedang ulang tahun juga ya, dokter gigi ya INA. Tapi memang kemudian dirubah ya, terus-menerus dirubah. Sekarang yang terakhir itu inasi bijis. Ya. Saya sampaikan ke Pak Dirjen dan oke dirubah-rubah tetap enggak apa-apa, tapi jangan sampai lupa ya, INA-nya harus tetap. Karena ini Ina itu nama istri saya, Pak, kebetulan aja. Padahal itu lambang Indonesia, Pak, bukan ini. Mengapa memakai inasi bijis? Ya? Maksudnya dokter kita ya, yang dulunya memang di training ya sejak Hippocrates ya, bahwa apapun yang paling penting itu adalah kesehatan pasien at any cost, berapapun biayanya. Nah, sekarang mindset seperti itu memang harus dirubah ya, karena scarce resources, sumber daya yang sangat terbatas, dan ya, ada diminishing return, no diminishing return. Artinya bahwa kalau seseorang itu, ya ini memang nanti bisa diperdebatkan di bioetik atau di etik. Ya. Kalau orang sebagai contoh sudah usia 92 tahun, lalu ada pembesaran prostat, dioperasi enggak? Atau mungkin kanker yang lain. Ya. Nah, dari sisi resources pasti akan membayar. Ya. Cuman bayarannya berapa? Ya. Nah, ini belum kasus yang gawat ya. Jadi seperti Bapak Presiden Soeharto waktu itu habisnya itu miliaran. Ya, saya kira jangan contohnya Pak Presiden Soeharto ya. Kita bisa lihat selebritis ya. Miliaran betul ya. Pertanyaannya sekarang dengan uang miliaran itu lebih baik ya, menolong satu orang ya, atau bisa untuk kasus-kasus yang lebih ringan, tapi 100 orang.
Mana yang kita pilih sebagai policy makers? 1 orang atau 100 orang? 100 orang ya. Tergantung yang 1 orang itu siapa ya. Kalau 1 orang itu orang yang ya sangat kita sayangi atau yang sangat menentukan bagaimana ya. Ya ini memang itu choice. Nah disitulah maka sekarang memang para calon dokter dan kebetulan ya kami sebagai dengan teman-teman AIPKI dan alhamdulillah oleh KKI sudah didok ya, mengenai standar kompetensi pendidikan dokter Indonesia. Ya. Itu harus ya antara lain ya di situ disebutkan memahami tentang manage care ya, bagaimana care itu di-manage, ya, dikelola sedemikian rupa sehingga efektif dan efisien. Nah, berikutnya. Nah, intinya Bapak Ibu sekalian, nanti dengan jaminan kesehatan sosial nasional ini ada 3 pihak yang paling menentukan, yaitu BPJS Kesehatan yang sekarang ini adalah PT Askes. Nah, kemudian fasilitas pelayanan kesehatan termasuk dokter, dokter umum, dokter keluarga, dokter spesialis, rumah sakit, puskesmas, lalu peserta. Nah, ketiga pihak ini seling agak bertentangan begitu. Karena BPJS Kesehatan inginnya dibayar uangnya banyak. Saya kira fasilitas kesehatan kalau bisa ya jangan rugi gitu ya. Jadi ya dibayar cukup, kalau bisa lebih gitu. Peserta jaminan biasanya kalau bisa tidak usah bayar, dapat banyak gitu. Nah ini kemudian harus diatur oleh regulator sehingga semuanya itu menjadi win-win. Nah ini tugas pemerintah ya. Nah kita berkeinginan menjadi single payer regulated equity. Padahal Thailand yang sudah bertahun-tahun dan termasuk sukses ya, itu sekarang masih 3 skim seperti Indonesia zaman sekarang. Tapi Indonesia kepengen melompat begitu ya. Jadi di Thailand itu masih ada civil scheme benefit ya. Jadi civil benefit scheme, civil servant benefit scheme, kemudian ada untuk formal sectors ya. Kemudian untuk 30 policy itu yang kalau kita Jamkesmas itu masih seperti itu. Nah kita sekarang mau digabung menjadi satu, ini yang menjadi masalah ya. Berikutnya, nah kita sudah membuat peta tahun 2014. Ini memang sering dipertanyakan, Pak 2014 itu mulai atau selesai? DPR ya menganggap itu selesai, beberapa ya, orang DPR. Buruh menganggap juga selesai. Dikira tahun 2014 seluruh orang di Indonesia sudah memiliki jaminan. Ini antara lain yang ya teman-teman di Serikat Buruh kepingin menjudicial review. Padahal kita bikin peraturan ini betul-betul biar bisa implementatif, makanya bertahap, kemudian sampai 2019 seluruh orang di Indonesia akan bisa mendapatkan jaminan. Berikutnya, nah ini peraturan perundangannya masih kita sempurnakan terus. Ya. Berikutnya, ini mengenai manfaat dan iuran. Jadi kalau sekarang manfaatnya itu hampir sama, manfaatnya sekarang berbeda-beda antara Jamkesda, ya. Di Jogja Jamkesta, ya. Kemudian ada Jamkesmas, ya. Kemudian ada Askes, Jamsostek, ya. Nggak tahu jam yang lain ya. Tapi ke depan kita inginkan manfaat dasar ini sama setiap orang, karena ini yang memenuhi nilai-nilai equity atau ekuitas, pemerataan dan keadilan. Tetapi sekali lagi, ya, apakah pertanyaannya kita sudah siap? DPR beberapa itu lalu menerjemahkan ini bahwa rumah sakit itu harus kelas 3, tidak ada kelas 1, kelas VIP, ya, gitu, harus kelas 3. Maka mulai bangun rumah sakit yang khusus hanya kelas 3. Ya. Padahal sebetulnya menerjemahkan ini. Berikutnya. Nah ini mengenai aspek pelayanan kesehatan, jadi rumah sakit, ya, dokter, ini menjadi masalah serius ya. Karena mohon maaf, dokter spesialis tempat kita itu amat sangat kurang. Pertanyaannya dokter umum sekarang kurang atau lebih? Tergantung siapa yang bilang. Tapi kalau saya boleh bilang kurang. Kenapa kurang? Ya tergantung berapa yang kita inginkan perbandingan. Ada yang menginginkan 1 dibanding 3.000 ya. Malaysia sekarang 1 dibanding 900. Itu masih nyekolahkan baik ke Indonesia atau ke
negara-negara Eropa Timur yang sebentar lagi ya dengan ASEAN Community 2015 sebetulnya siapapun boleh praktek dimanapun di negara ASEAN. Nah, pertanyaannya sekali lagi, kalau Malaysia sudah sekolah di sini, bahasa Indonesia sudah nggak ada masalah, prakteknya juga sini, lalu Indonesia bagaimana? Ini sekali lagi menjadi pertanyaan. Nah, sekarang sedang disusun Undang-Undang Pendidikan Kedokteran yang dulu berhenti, sekarang diajukan lagi. Nah, mengatur dan masih berdebatan untuk pendidikan spesialis, apakah itu wilayah di universitas, ya, pendidikan tinggi, atau sebetulnya kolegium. Ini menjadi terutama juga subspesialis. Belum lagi yang hal-hal yang lain ya, sekarang isu-isu seperti brain spa, ya. Apakah itu boleh dianjurkan, tapi sedang marak sekarang ya, orang pada antri untuk bisa brainwashing, dicuci otaknya ya. Umumnya radio intervensionis ya, masukkan ya, kemudian ya, banyak orang sudah melakukan ini, termasuk Pak Dahlan Iskan katanya yang kemudian agak ramai itu. Berikutnya ya. Nah, ini pengembangan fasilitasnya, saya kira saya tidak akan menerangkan secara lebih detail ya, karena ini detail sekali. Intinya adalah ini, coba kita lihat fasilitas pelayanan tingkat pertama atau puskesmas ya. Nah, ini hal-hal yang kita ingin kembangkan seluruhnya. Contohnya mengenai puskesmas, kita ada pembangunan puskesmas baru dan sudah kita petakan seluruh Indonesia, ada 9.420 puskesmas. Itu yang rusak berapa, rusak berat, rusak ringan, rusak sedang. Rusak ringan tahun 2013 ini sudah harus selesai, rusak sedang 2013, sebagian 2014, rusak berat 2014. Kita masih tambah lagi dengan rumah sakit Pratama, dan tentu macam-macam ini. Lalu penambahan sarana-sarana puskesmas, dan puskesmas ini sekarang ini memang agak pusing mereka karena ada dua pusing gitu. Pusing pertama dulu tidak ada uang pusing puskesmas. Bagaimana pelayanan yang baik. Sekarang ya, ini termasuk di Papua nih Pak Dr. Edi. Jadi di Papua itu satu puskesmas dikasih uang 250 juta. Mereka pusing juga gimana makainya itu. Karena kalau salah makai bisa bahaya juga. Nah, di Jawa ya ini biasanya 75 juta, sekarang akan kita naikkan menjadi 100 juta. Dan puskesmas ini belum pernah diakreditasi kecuali manajemennya seperti ISO gitu di beberapa tempat. Tetapi akreditasi formal dari Kementerian Kesehatan bagaimana menjamin mutu layanan itu belum pernah dilakukan. Nah, berikutnya ya. Ya, kemarin puskesmas ini kita kasih tugas juga untuk mendeteksi kesehatan haji. Tapi kami kemarin ditanya oleh DPR, itu yang haji itu kok masih banyak, masih di sana ternyata gagal ginjal, ya. Masih banyak ada kanker ya, dan berbagai macam penyakit berat. Ya. Apakah puskesmas tidak dibekali gitu untuk bisa melakukan screening ya? Yang kami sampaikan kalau soal screening sudah, dan mereka sudah tahu, bahkan sudah ada yang hamil juga waktu haji ya. Tapi persoalannya ini adalah policy ya. Siapa yang membolehkan bahwa ini tidak boleh berangkat, ini boleh berangkat gitu ya. Berikutnya, ini tata kelola keuangan juga ini sama dengan di universitas saya kira, ke BLUD ya. Bukan BLU tapi BLUD. Berikutnya, nah ini swasta banyak sekali, saya sekali lagi tidak akan masuk ke dalam karena terlalu banyak ya. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian ya, kita lengkapi baik fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, tingkat lanjutan, dan tingkat rujukan. Beberapa daerah seperti Jawa Barat ini kita pilih ya, untuk piloting bagaimana sistem rujukan. Jadi ke depan, mohon maaf ini dokter-dokter spesialis ya, pasien tidak boleh langsung ke dokter spesialis, tidak boleh langsung ke rumah sakit. Jadi harus ke dokter umum dulu atau ke primary care dulu. Kalau pasiennya tidak mau sendiri ya. Nah, untuk itu ya kita siapkan semuanya ini. Tetapi tentu mindset masyarakat kita ya yang spesialis minded ya, ini tentunya ya
tidak begitu mudah ya. Tapi arahnya seperti itu. Oleh karenanya dokter umum di pendidikan kedokteran sekali lagi kita kuatkan nanti menjadi dokter pelayanan primer. Dulu masih diskusi terus ya, apakah dokter kita itu lulus menjadi dokter keluarga atau berorientasi dokter keluarga atau sebagai apa ya. Nah pada waktu itu memang saya sampaikan di Kemkes kita tidak usah pusing, masa sejak dulu diskusi dokter keluarga saja nggak pernah selesai ya. Yang sepakat itu cuma bukan dokter keluarga tapi keluarga dokter, itu sudah nggak ada debat lagi ya. Semua sepakat. Udah gini aja, sekarang namanya dokter pelayanan primer. Jadi terserah pendekatannya pakai dokter keluarga, itu bagus ya, tapi bukan harus dokter keluarga, tapi dokter pelayanan primer. Jadi arah pendidikan kita ke depan ya, kita arahkan menjadi dokter pelayanan primer atau dokter tingkat pertama. Nah, semua pasien nah nanti ya, karena tahun 2019 seluruh masyarakat itu masuk di dalam sistem jaminan ya, akan pasti ya melalui kemudian sistem itu. Kalau tidak ya sekali lagi pasti menurut saya juga masih ada ya, tetapi dia harus mengeluarkan uang sendiri. Dan karena subsidi ke rumah sakit akan dikurangi ya, karena pemerintah akan membayar dalam bentuk premi ke BPJS ya. Ini berarti rumah sakit akan mahal, pelayanan kesehatan akan mahal. Nah, kalau demikian mahal ya, pasti masyarakat akan kesulitan. Oleh karena itu dia akan milih yang tidak bayar. Nah, kalau tidak bayar harus ikut sistem jaminan ini. Nah, untuk memperkuat ini dari sisi farmasi, obat, dari regulasi, ya, kemudian utilization review, berbagai macam perangkat kita siapkan ini semuanya untuk bisa mengatur ini. Berikutnya, ya. Nah, ini kita sedang mengembangkan sebuah rencana aksi. Apa yang ada di undang-undang itu kita terjemahkan menjadi sesuatu yang sifatnya real, sampai kapan tahunnya, berapa yang diperbaiki, tenaga kesehatannya berapa, jenisnya apa, segala macam kita susun semua. Ini dan termasuk dukungan-dukungan sektor terkait. Karena terutama setelah desentralisasi ini, kalau tidak ada dukungan sektor terkait akan sulit. Berikutnya, baik, jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira ini apa yang bisa saya sampaikan. Apabila masih ingin mendalami lebih lanjut dan lebih detail, ya, kami bagikan ada buku, tapi juga bisa diklik di webnya Kementerian Kesehatan. Saya kira sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.